Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Palala Channel yang selalu memberikan informasi tentang bansos. Ya, kali ini kita mencoba untuk kembali membahas persoalan-persoalan yang ada di negari-negari yang mempertanyakan tentang persoalan KPM yang saldonya masih nol. Dan kemarin juga ada PPKM perluasan awal tahun kemarin itu nggak salah itu yang menerima satu KPM itu 1.200.000. Namun sampai hari ini setelah dicek masih kosong. Beberapa tahapan-tahapan pembayaran anggota sembako ataupun BPNT yang dicairkan melalui PT Pos juga tidak keluar namanya pada danom PT Pos. Dan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Kemensos itu kembali lagi kepada e-warung untuk pencairan BPNT. Setelah dicek beberapa hari yang lewat, itu ternyata juga masih kosong saldonya. Apa alasannya? Kita masih belum ada jawaban sampai kemarin. Namun pada hari ini jawabannya telah kita dapatkan setelah kita mendatangi Dinsos pihak operator, yaitunya Bapak Fajri yang menguasai masalah data tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Fajri ini. Selamat mendengarkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saya pribadi menjawab mungkin secara teknis perihal kenapa saldo bantuan sosial tersebut tidak masuk ke dalam rekening KPM. Itu perihalnya seperti ini. Untuk tahapan penerima kartu, kemudian sampai saldo itu masuk ke dalam rekening KPM itu sendiri, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara teknis, tahapan yang pertama yang harus dilakukan adalah burekol. Burekol tersebut adalah singkatan dari buka rekening kolektif. Nah, di tahapan burekol ini mungkin dari pihak bank sendiri membuatkan rekening untuk KPM berdasarkan data Dukcapil, semestinya seperti itu. Tetapi Himbara membuat rekening kolektifnya berdasarkan data yang sudah ada di Kemensos. Nah, kemudian setelah buku rekening diterbitkan, sudah dicetak ATM-nya. Nah, sebelum saldo itu disalurkan, saldo itu dimasukkan ke dalam rekening masing-masing KPM, ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh ONSPAN namanya. Nah, jadi di pemeriksaan ONSPAN ini data Dukcapil KPM diverifikasi dengan rekening mereka gitu, rekening KPM tersebut. Jadi antara data yang ada di buku rekening dengan data yang ada di Dukcapil itu disamakan terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu, diverifikasi terlebih dahulu. Kalau misalnya data tersebut sudah sesuai, berarti data ONSPAN-nya berhasil. Kemudian baru masuk tahapan SP2D. Nah, tahapan SP2D ini maksudnya data yang sudah lolos ONSPAN akan dimasukkan ke dalam data bayar dan dimasukkan saldo ke rekening KPM. Nah, itu SP2D. Jadi kebanyakan mengapa saldo KPM tersebut tidak masuk ke dalam rekening, mereka sudah berekol tetapi saldonya tidak masuk ke dalam rekening. Nah, tahapan pertama faktornya adalah karena kegagalan ONSPAN. Kegagalan ONSPAN ini karena data yang ada di buku rekening KPM tidak sama dengan data Dukcapil. Nah, misalnya seperti nama yang berbeda atau NIK yang tidak sama. Nah, itu yang menyebabkan gagalnya ONSPAN tadi. Nah, jadi kalau misalnya sudah gagal ONSPAN, otomatis untuk saldonya tidak bisa dibuatkan SP2D-nya. Dalam artian tidak bisa masuk ke dalam data bayar. Itu yang menyebabkan saldo KPM tersebut kosong atau saldo tidak dimasukkan ke dalam rekening bansosnya. Jadi banyak orang yang bertanya kenapa saya sudah menerima kartu saya sudah ada, tetapi kenapa saldonya tidak masuk? Jawaban yang pertama adalah karena
gagalnya OnSpan tadi. Itu yang menyebabkan saldonya tidak tersalur. Tidak lebih dan tidak kurang pasti kegagalan OnSpan yang menyebabkan saldo tersebut tidak masuk. Tapi kenapa? Pertanyaannya kenapa bisa gagal OnSpan? Ke rekening kami kan sudah dibuatkan. Nah, kemudian rekening kami sudah dibuatkan, ATM kami sudah dicetak, tetapi kenapa bisa gagal OnSpan? Nah, untuk pertanyaan tersebut mungkin kalau untuk hal tersebut saya mungkin tidak bisa menjawabnya secara teknis. Itu adalah kebijakan dari pusat sendiri, dari Kemensos sendiri. Nah, karena yang membuatkan rekening tersebut, yang punya data tersebut adalah Kemensos. Kemensos menyerahkan datanya kepada Himbara atau di untuk wilayah Damasraya itu Himbaranya adalah Bank Mandiri. Nah, jadi pusat menyerahkan data-data tersebut ke Bank Mandiri untuk dibuatkan buku rekening dan dicetak kartu KKS-nya. Nah, jadi data tersebut adalah data dari Kemensos. Mungkin Kemensos tidak cek dulu datanya di Capil untuk menyamakan datanya, itu kita tidak tahu kenapa apakah data tersebut sudah dicek terlebih dahulu oleh Kemensos. Itu Kemensos yang lebih tahu. Kita hanya tahu data tersebut adalah data Kemensos, kemudian sudah diserahkan kepada Himbara atau tepatnya Bank Mandiri untuk dicetakkan buku rekening dan kartu KKS-nya. Kemudian Dinas Sosial hanya membantu dalam hal penyaluran kartu, mendampingi Bank Mandiri dalam hal penyaluran kartu. Solusinya gimana caranya, Pak? Solusinya mungkin kalau untuk KPM yang sudah lebih dulu berharap mereka sudah dapat kartu KKS, kemudian saldonya kosong. Nah, solusinya mungkin yang pertama kita harapkan untuk KPM tersebut untuk lebih bersabar lagi. Kemudian mungkin KPM tersebut bisa berkoordinasi dengan pihak Nagari untuk mengusulkan KPM tersebut untuk masuk ke dalam program Bansos melalui pengusulan Bansos dan DTKS. Nah, mungkin Nagari bisa melakukan pengusulan nantinya, dan tentu Nagari juga akan melakukan verifikasi. Kita minta Nagari untuk melakukan verifikasi, kemudian mencek lagi warga-warga yang ingin kita usulkan masuk ke dalam program Bansos, baik itu sembako maupun PKH, bahkan untuk masuk ke dalam DTKS sekalipun. Nah, jadi bagi warga yang sudah dapat kartunya, mungkin PPKM kemarin ya, kebanyakan yang gagal berekol tersebut adalah untuk sembako PPKM atau sembako perluasan. Nah, karena mereka hanya bersifat sementara, jadi mereka tidak bersifat reguler, kita usulkan mereka kembali untuk masuk ke dalam program tersembako. Mungkin solusinya bisa gitu aja. Oke.